Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Ridho Afriansa di channel Catatan Ridho ini teman-teman sekalian. Dan tentunya channel ini akan selalu memberikan kalian wawasan tambahan dan tentunya mengedukasi teman-teman sekalian. Baiklah, di momen kali ini kita akan mencoba mengkritik salah satu video dai. Gak tahu ya beliau ini al-Wahabi atau enggak Wahabi, wallahu alam bisawab. Akan tetapi saya akan mencoba mengkritik video beliau yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwasannya kita beramal itu harus ada tuntunan, contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dia videonya. Maka yang namanya beramal tapi amalan tidak ada tuntunan, jamaah, itu capek tapi nggak dapat pahala. Bayangkan jamaah lagi umroh. Semoga Allah berikan rezeki untuk semuanya bisa pergi umroh. Haji juga. Dikasih hotel tinggi, kena lantai 20. Nggak usah tinggi-tinggi lah, 10. Anggap aja hotelnya lagi padam listrik. Anggap saja hotelnya padam listrik. Kemudian nanya, loh ini kok liftnya mati? Iya pak, mohon maaf, terpaksa naik tangga. Naik tangga 1, 2, 3 sampai 10. Sampai di lantai 10, lupa itu kunci masih dititip di resepsionis. Tepuk jidat ya? Ya iyalah, ya Allah, astagfirullah. Lupa lagi. Udah capek aku naik ke sini. Lupa pula itu kunci. Turun lagi. Itu ibarat orang beramal tapi nggak ada sunnah. Capek, kuncinya ketinggalan. Apa kunci amalan diterima? Kuncinya adalah ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah. Ittiba, mutaba'ah. Sangat logika yang sangat mudah dipikirkan. Buat apa ada nabi kalau seandainya kita cara beragamanya nggak seperti nabi? Ada perbandingan yang mungkin pas, tapi yang nggak pas juga. Misalnya antum PNS, hari Jumat ada senam bersama depan kantor, betul atau tidak? Karena nggak bisa ngarang sendiri model senamnya, maka panggil instruktur yang hafal bentuknya. Dikasih bayaran 200.000 per Jumat. Panggil ibu-ibu, karena ibu-ibu berarti nggak boleh ikutan senamnya. Nanti hilang hafalan. Karena kan ngeliatin ibu-ibu goyang-goyang dah. Dipanggil ibunya, dikasih panggung, diputarkan lagu senamnya. Dia bergerak nih ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Waktu dia ke kanan, kita ke kiri. Waktu dia ke kiri, kita ke kanan. Dia maju, kita mundur. Dia lompat, kita merunduk. Dia merunduk, kita melompat. Kalau dia lihat kita, marah nggak dia? Marah nggak? Halo? Mungkin dia akan mematikan tuh musiknya. Bapak ini melecehkan saya ya. Saya memang dibayar 200.000 per Jumat, tapi dibayar untuk ngajarin kalian supaya kalian ikut saya. Kalau saya dipanggil di sini, gerakan saya ke sini, Anda ke arah yang lain, buat apa manggil saya? Bikin aja sendiri senamnya. Enak toh? Marah dia, ditinggalkanlah kantor Pemkot itu. Ya tidak? Logika yang sangat mudah. Ada Allah ngasih tuntunan, petunjuk model laki-laki namanya Muhammad, tinggal nyontoh. Terus kita bikin model yang beda. Dia sholat begini, Allahu Akbar, kita bikin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bikin Assalamualaikum walhamdulillah, Assalamualaikum walhamdulillah. Dia ngasihnya apa, kita bikin yang lain. Itulah yang namanya bidah. Ngada-ngada sendiri. Maka ini sejatinya pelecehan kepada Nabi. Kalau ingin hijrah, maka jangan setengah-setengah. Contoh setengahnya, ikut-ikutan karena nggak enak. Diundang sama tetangga, ikut acara nggak ada tuntunan. Terus kita datang, kita ditanya, kok kamu ikut-ikut di situ? Kan kamu tahu itu acara nggak ada tuntunan. Itu kan pelecehan kepada Nabi. Terus dia bilang, iya sih, tapi nggak enak sama tetangga. Itu namanya hijrah setengah.
Karena kalau seandainya Anda betul-betul total, maka nggak ada kata nggak enak sama tetangga. Di hari kiamat saya tanya jamaah menjawab. Di hari kiamat, pas kita berhadapan dengan Allah, kita tanggung jawab sendiri-sendiri atau tolong menolong sama tetangga? Sendiri-sendiri. Amalan kita yang salah gara-gara ngikut tetangga, dia mana tahu nanti di hari kiamat. Nggak ada ceritanya, ya Allah aku diajak dia, terus aku nggak enak. Dia bilang, apaan lo? Ya, kamu yang ngikut-ngikut, aku cuma ngajak doang. Yang datang-datang ya kamu. Kok jadi aku yang disalahin dari kiamat? Dia bilang. Maka nggak usah nggak enak. Kadang nggak enak itu. Ya, itu tadi sudah kita dengar bersama-sama penjelasan atau paparan dari dai. Nggak tahu ya beliau ini Wahabi atau tidak. Nah, di situ kita bisa memahami apa yang beliau jelaskan. Jadi di sini akan saya kritik penjelasan beliau ini beberapa poin ya. Poin pertama nih, saya mau bilang kepada dai tersebut, tolong dijawab ya Ustaz. Pembagian tauhid menjadi 3 itu dari mana? Contohnya siapa? Berikan contoh dari sahabat atau dari baginda Nabi Muhammad SAW yang membagi tauhid itu menjadi 3. Nah, kalau beliau saja membagi tauhid tersebut tidak ada contoh, berarti yang melakukan suatu perkara yang mardud, yang ditolak itu siapa? Berarti beliau dong. Bukan orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan tuntunan atau contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun perkara tentang maulid, tahlilan, terus juga tentang yasin, itu akan kita bahas di video khusus ya teman-teman sekalian. Tidak akan bisa kita bahas di video ini. Tentunya orang yang melakukan hal tersebut itu ada contohnya teman-teman sekalian. Bukan tidak ada contoh ya. Ada hadis dan Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Poin kedua yang akan saya kritik tentang video beliau itu, beliau memberikan sebuah contoh. Contoh misalnya orang mau melakukan senam ya kan. Terus didatangkan orang yang paham tentang senam tersebut. Terus mereka melakukan senam. Instrukturnya ini, orang yang akan mengajarkan mereka ini, mengajarkan senam belok ngadap kanan 8 kali, ngadap kiri 8 kali. Ternyata ketika orang yang mau mengajarkan ini ngadap kanan, pengikutnya ngadap kiri. Nah, itu contoh beliau ya kan. Tadi saya jelaskan aja. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, untuk kita bisa paham tentang sholat itu dari mana? Apakah kita langsung lihat baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat? Tidak teman-teman sekalian, kita tidak melihat baginda Nabi. Akan tetapi kita memahami sholat itu melalui penjelasan ulama. Ulama dari mana? Ya dari ulama lagi, terus dari sampailah ke tabi'in, dari tabi'in sampai ke tabi'in, dari tabi'in sampai ke sahabat, dari sahabat. Nah, yang melihat ini itu adalah sahabat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini untuk siapa sih? Konteks ini itu baginda Nabi bilang ke sahabatnya. Makanya saya bilang kalian harus paham tentang asbabul wurud. Jadi konteksnya ini baginda Nabi bilang ke sahabatnya. Karena sahabatnya ini yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat secara langsung. Sedangkan kita ini umat yang akhir zaman ya kan. Hidup di akhir zaman. Hidup di koran keberapa? Kita udah 1000 ini sekarang. 1400 berapa ya. Udah jauh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau melihat sholatnya baginda Nabi? Kita tidak ketemu baginda Nabi. Di sini contohnya beliau ini sangat lucu nih. Contohnya ini bertentangan. Yang dia berikan contoh dengan kenyataan itu bertentangan. Kalau tadi contohnya itu orang di belakangnya ini langsung bisa melihat. Jadi ketika orang ini bertentangan dengan orang yang akan memberikan contoh, tentu di sini salah pastinya ya kan. Lah sedangkan kita ini tidak bisa langsung melihat baginda Nabi Muhammad sholat secara langsung. Terus bagaimana kita bisa memahami sholat baginda Nabi? Dari perkataannya ulama teman-teman sekalian. Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian, jangan pernah langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi tanyalah dengan ulama, pahamilah hadis tersebut atau Al-Quran tersebut melalui perkataan ulama. Poin ketiga, dai ini bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seseorang yang bernama Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, sebagai contoh, suri tauladan. Terus kenapa umatnya tidak mencontoh atau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah saya jelaskan.
kita ini tidak bisa melihat langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan sahabat. Sahabat itu bisa langsung mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi makannya kayak gini, baginda Nabi mengerjakan sholatnya kayak gini, baginda Nabi mengucapkan salam kayak gini. Karena sahabat langsung bisa melihat. Sedangkan kita ini nggak bisa lihat langsung baginda Nabi Muhammad, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bisa memahami tentang sholat, tentang saum, tentang zakat? Itu melalui ulama. Makanya di sebuah hadis itu, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi agar kalian bisa memahami tentang Al-Quran, tentang hadis, diperlukan seorang ulama. Ya, mungkin itu saja. Semoga channel saya ini atau video saya ini bisa mengedukasi dan membuat kalian bisa lebih pintar lagi. Dan tentunya tidak gampang disesati oleh pemahaman Wahabi. Karena sekarang Wahabi ini gencar-gencarnya teman-teman sekalian mencari pengikut dengan pelan-pelan. Label ayat suci Al-Quran, mereka mencoba menyesatkan umat. Ya, itu saja. Saya undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.